Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrun ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul mukarramun, para jamaah, para sepuh, para kiai, para asatid, para jamaah atau rekan-rekan jamaah sekalian yang hadir, yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai kali ini kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis ini, ke Masjid Besar Al-Amir ini, untuk mengikuti kajian setiap Minggu malam Senin, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhingga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba tabi', dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran dari mulai ayat 30 sampai, karena kali ini insyaallah rada agak lumayan cukup panjang penjelasannya, sampai ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian tafsir kali ini dari ayat 30 sampai ayat 39 di sini menceritakan tentang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Jadi dari ayat atau dari surah Al-Baqarah ayat 30 ini menceritakan tentang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Sebagaimana tadi kita baca, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikah wa idh qala, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Rabbmu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
lil malaikah. Kepada siapa? Kepada para malaikat. Jadi malaikat itu segatnya jama'. Jadi kalau berbicara, kalau misalnya ada kalimat tulisan bentuknya malaikat, berarti itu bukan satu. Jadi kalau ujungnya kita mau mengucapkan satu nama malaikat, misalkan Jibril, itu satu, berarti bukan diawali dengan malaikat, bukan. Apa? Malak Jibril. Nah, jadi itu ada kebiasaan kita yang salah, ya. Malaikat Jibril, padahal awalnya itu jama' sekumpulan. Masa sekumpulan Jibril, padahal Jibril itu kan satu. Jadi kalau kita mau mengucap satu aja malaikat, maka diawali dengan malak Jibril. Itu kebiasaan yang salah yang selalu kita ucapkan. Nah, berarti dari sananya ngocor terus kan itu. Ya, makanya sekarang dibenarkan. Ini pentingnya kita ngaji dari situ. Mungkin ya. Bukan apa, karena ya itu tadi kebiasaan ya, kebiasaan. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, baru itu malaikat. Jadi sekumpulan dari awal malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Nah, tapi kalau kita mengucap Jibril saja atau Israfil saja, berarti kita mengucap malak Jibril, malak Israfil, malak Ijrail gitu. Jadi segat, jadi jama'. Kalau kita mengucapkan malaikat, oh berarti itu banyak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, kata Allah apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadikan seseorang atau seorang khalifah. Khalifah itu pun sama, khalifah itu satu. Jadi kalau banyak berarti khulafa urasyidin tuh. Jadi beda. Rajulun satu, kalau banyak berarti rijalun. Rajulun satu laki-laki, kalau rijalun banyak laki-laki. Terus dari kalimat rajul itu, ya, kalau rajulun itu laki-laki, kalau irjal itu sikil, ya. Jadi banyak satu kalimat banyak arti. Itu bahasa Arab. Kalau selama di Sunda mana beritnya, berit, burit, birit. Nah, itu kan agak-agak mirip tuh. Lamun berit mah meureun tikus, lamun burit mah sore-sore, lamun birit bujur gitu. Jadi eta kene eta teh, cuman lamun cenah di Arab beda harkat lah gitu. Jadi kalimatnya mah itu sama. Ya. Nah, di dalam kosakata Arab pun banyak seperti itu. Jadi zikir itu ingat. Kalau zakar apa? Nah, itu. Padahal itu sama kalimatnya, hurufnya sama. Cuman beda harkat. Awas hati-hati. Makanya ketika kita mengucapkan kalimat di alam Arab, makanya kita harus mengerti ilmu tajwid, terus ilmu alat. Yaitu tadi, bisa jadi kita jadi salah arti. Yang tadinya zikir harusnya ingat, ini zakar. Zakar itu kemaluan, bobogaan. Sama kalimatnya, sama hurufnya. Gitu. Lanjut. Wa idz qala wazkur. Jadi ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanmu, ya, berucap atau berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi awal katanya ja'ilun, berhubung ilmu tajwid yang berayat ikhfa, maka inni ja'ilun gitu.
akan menjadikan apa? Khalifah. Khalifah itu adalah yang bertugas untuk mengurus bumi, ya, untuk mengurus bumi, untuk merawat bumi, untuk memberikan hukuman, untuk memberikan ancaman, untuk memutuskan hukum mana yang benar, mana yang salah. Maka Allah maksudnya, tujuannya akan memutus itu, ya. Dari golongan apa? Dari golongan manusia. Terus jawaban malaikat apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Wa yusfikud dima apa yasfiku itu? Wa yasfikud dima. Wa yasfikud dima. Jawaban malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hei malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi." Kata malaikat, mereka menjawab, qalu ataj'alu, muncek bahasa orang mah, nun Gusti, nah Gusti rek ngajadikeun di eta bumi jalma atau manusia, sedangkan manusia itu yufsidu fiha, ya, bakal berbuat kerusakan di mana? Di bumi. Wa yasfiku dima, dan mereka akan saling mengalirkan darah. Nah, maksudnya mengalirkan darah, saling bunuh membunuh, saling bertentangan, ya, saling mengalirkan darah, saling bunuh, saling berperang, baik itu untuk merebut kekuasaan, berebut harta, berebut wanita, dan lain sebagainya, ya. Itu kata malaikat, mencek bahasa, nah Gusti, nah kudu ngajadikeun khalifah di bumi ti golongan manusia, sedangkan manusia itu ini jadi seolah-olah malaikat itu udah tahu, seolah-olah malaikat mencek urang mah sok tahu mimi heulaanan nyata ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu tujuannya, ya. Mayufsidu fiha. Jadi berbuat kerusakan manusia di muka bumi itu bil ma'asi, dengan banyak berbuat kemaksiatan, ya. Jadi ya kita tengoklah sekarang kejadian-kejadian. Dan terakhir kemarin tuh longsor yang kita tahu berita itu hanya di daerah Bogor. Padahal saya kemarin memposting itu sahabat saya di Banten sana. Jadi beda kecamatan yang pengersa Kiai Mata. Kiai mah di mana? Cibareno. Nah, imah beda tuan seetik. Itu jalannya hampir terputus, bahkan airnya juga sangat deras. Nah, itu kerusakan yang ditimbulkan akibat ya hutan. Jadi pohon-pohonnya memang benar diambil dan diganti dengan itu tadi palawija. Padahal tujuan mereka untuk bercocok tanam, untuk bertani, tapi kan salah tempatnya. Gunung mah memang diperuntukkan untuk Allah itu, ya, untuk itu meredam air itu supaya tidak turun ke bawah, ya, jangan sampai gundul, ya, karena itu dampaknya akan terjadi banjir bandang kalau hutannya itu digunduli, ditebang dengan ilegal, digantilah dengan pohon jagung, dengan pohon lada dan lain sebagainya. Maka ketika datang hujan, itulah yang terjadi. Nah, itu salah satu bentuk berbuat kerusakan mereka, menempatkannya atau bukan pada tempatnya. Banyak lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain ditimbulkan yang memang
Salah satunya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Nah, wa yusfiku dima. Nah, itu tadi wasfiku dima ya dengan mereka saling membunuh, pokoknya mengalirkan darah ya saling membunuh itu bukan tabrakan mah lain atau tidak disengaja. Ini mah peperangan aja saling membunuh, yang berebut kekuasaan dan lain sebagainya. Lalu kata malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mencek bahasa orang mah enggeus we cek malaikat teh wa nahnu sedengkeun kami semua nusabbihu geus jelas kami malaikat selalu memuji bertasbih bihamdika memuji ya kepadamu. Di pagawean malaikat ya itu tadi. Makanya manusia itu diciptakan ada 3, ada yang sifatnya seperti sifat setan, ada sifatnya sifat malaikat, ya, ada sifatnya seperti sifat para nabi. Kalau sifat setan itu dia terus menurun, yang dilakukan itu adalah kejelekan terus kejelekan. Kalau malaikat dia standar. Bukan ada malaikat yang pertama kali diciptakan disuruh maca tasbih subhanallah terus diciptakan sampai ke kiamat maca eta terus. Jadi itu berubah-berubah. Jadi terus itu. Kalau nabi cenderung meningkat terus. Jadi, akhlak manusia itu 3. Seperti itu. Ada akhlak seperti iblis atau seperti setan, ada seperti malaikat, ada seperti para nabi. Nah, malaikat itu memang seperti itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Jadi selalu membaca tasbih kepada Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, ya. Kata Allah, qala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cek Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun, mengetahui terhadap sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, kenapa malaikat berbicara seperti itu? Karena sebelum manusia diciptakan itu Allah sudah menciptakan jin, iblis, malaikat. Ya, jadi sudah diturunkan ke bumi sebelum manusia itu jin sudah diturunkan, dijadikan ya sebagai apa? Mencek bahasa orang mah khalifah. Ya, mereka dulu menduduki bumi, diutus sabangsa jin teh ka bumi teh. Ternyata betul si jin itu telah berbuat kerusakan, saling membunuh, ya, saling mencaci. Ya pokoknya paling parah itu, saling membunuh, ya, saling menumpahkan darah. Ya akhirnya diutuslah, mencek bahasa orang mah, malaikat jeung iblis tah diutus ku Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikan para jin yang ada di bumi supaya mereka jalannya lurus, jalannya benar, gitu. Sampai diobrak-abrik tah sabangsa jin teh ku para iblis teh sebelum laknatullah ya, sebelum laknatullah iblis itu Allah ngutus para iblis berserta bala tentaranya langsung. Jadi sabangsa jin anu tadina menduduki bumi teh sampai mereka kocar-kacir, lari ke gunung, orang ke laut dan lain sebagainya, dimusnahkan, di bumi hanguskan, hilang semua tuh sabangsa jin teh di muka bumi teh pada saat itu. Akibat siapa? Yang namanya dipimpin, yang menumpas para bangsa jin itu dipimpin oleh para iblis dan bala tentaranya. Sampai di situ iblis merasa bangga, ya, lamun urang mah lamun teu ku saya mah ya muka bumi teh moal aman, ya, moal tuntas. Jadi akhirnya dia mulai itu ada rasa-rasa ujub, membangga-banggakan diri. Siapa? Iblis pada saat itu. Nah, itu awalnya. Selanjutnya ayat ke-30, wa'allama Adamal asma'a summa aradahum. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala
menciptakanlah, ya, menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, ya, diciptakan Nabi Adam dari tanah, sudah dibentuk itu apa, Nabi Adam dari tanah itu tidak langsung dikasih ruh, ya. Jadi selama 40 hari 40 malam itu Nabi Adam itu tergeletak, ya. Jadi sudah berbentuk tapi belum dikasih ruh, belum hidup. Sampai pada saat itu udah mulai digoda tuh sama jin, sama iblis itu, Nabi Adam mencek bahasa naon ieu nya. Heula mun cenah urang kitu kolot urang teh nyieun naon bobonekaan meureun urang teh diheureuyaan naon kitu nya. Nah, semacam itulah. Ya prosesnya itu lumayan lama, 40 hari 40 malam kalau nggak salah dalam satu keterangan. Ya, sampai iblis masuk lewat anus, keluar lewat mulut, terus naon digerean, naonnya diheureuyan dioprek ke cara orang mah. Siapa? Nabi Adam. Karena pertama kali yang diciptakan itu Nabi Adam alaihissalam, belum yang lainnya. Ya, itu penciptaan manusia yang bangsa jismani, yang bangsa jisim. Tapi kalau penciptaan manusia yang ruhani itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi yang bangsa jisim itu Nabi Adam yang pertama kali diciptakan. Tapi manusia atau makhluk yang pertama kali diciptakan bangsa ruh itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti ruh yang ada di Nabi Adam alaihissalam itu dititipkan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai nanti kedepannya itu malaikat, iblis, jin dan makhluk yang lainnya itu suruh bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, karena di situ ada ruhnya Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Lalu sesudah ditiup ruhnya, tadi sudah 40 hari 40 malam, langsung tuh dimasukin ruh sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung mencek bahasa ngorejat hudang teh pas pertama kali teh Nabi Adam alaihissalam teh langsung bersin, ya. Meureun tadi teh sugan digerean ku iblis teh irungna sugannya. Pas hirup teh meureun pas ateuleun, pas langsung bersin. Apa yang dikatakan Nabi Adam alaihissalam pas langsung bersin teh? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terus jawabannya kumaha tah? Lamun cenah urang bersin, ya? Yarhamukallah. Itu jawaban Allah itu. Ketika Nabi Adam bersin pertama kali langsung ngorejat hudang, ya, yarham, alhamdulillah, terus yarhamukallah. Jawaban Allah Subhanahu wa taala yarhamukallah. Seperti itu. Nah, itu proses. Waktunya langsung Nabi Adam teh memang dasarna meureun manusia mah kitu selalu tergesa-gesa, langsung hudang teh langsung cungar-cingur kitu kan geus rek neangan baturnya. Nah, maka terus Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adamal asma, mencek bahasa orang mah ngawurukan. Ya, ngawurukan naon? Mere ilmu, ya, nama-nama benda yang ada di bumi. Ya. Sudah hafal semua benda-benda, ya, termasuk lamun cara ieu mah meureunna naon? Piring, ya, sendok, nu kana itu. Nah, apalagi air, laut, gunung dan lain sebagainya. Summa aradhum, terus pokoknya semua jenis nama-nama benda yang ada di muka bumi itu ku Allah Subhanahu wa taala diwurukeun ka Nabi Adam alaihi salam. Selanjutnya summa aradhum, terus tah dipintonkeunlah ka saha malaikat, mencek bahasa urang mah ka malaikat teh disodorekeun, mencek urang mah tah ieu naon ngaranna kitu malaikat teh ieu naon ngaranna sok lamun cenah anjeun memang benar-benar mengetahui atau maha leuwih apal gitu nya.
Cek malaikat kumaha jawabna? Faqala lahum anbiuni atau akhbiru bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ya. Waqala lahum saur Allah Subhanahu wa taala ambiuni ceritakan kepadaku, kata Allah, hai malaikat, bi asma'i haula, tentang nama-nama benda yang aku sodorkan kepadamu, in kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar gitu. Nah, jawaban malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Cek malaikat, subhanaka maha suci Gusti, nuku Gusti dipintonkeun ka kami teu pisan-pisan la ilma lana, ya, teu aya ilmu, teu aya pengetahuan pikeun abdi sadaya illa ma'alam tanah, terkecuali apa-apa yang sudah engkau kasih tahu, ya. Lamun cenah ieu mah encan dibere nyaho ka kami teh, cek malaikat, ieu can dibere nyaho, ieu can dibere nyaho, nya moal nyaho, ya. Nah, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya anta he Gusti alimul hakim, anu maha uninga tur anu maha mempunyai hikmah, ya, anu maha mempunyai hikmah. Jadi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatih. Jadi mual bijil sesuatu tina ilmu jeung hikmah. Jadi mual bijil sesuatu anu ti Allah Subhanahu wa taala terkecuali atas ilmu Allah jeung hikmahna Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang ke 30 berapa? 33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, falamma anba'ahum bi asma'ihim qala Adam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Selajengna Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, wahai para malaikat, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Nah, gitu. Jadi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah ingin menunjukkan keagungannya kepada malaikat. Naon anu aya dina baik anu diucapkeun, naon anu dina kereteg dalam hati, itu Allah tahu. Yang ada di langit, yang ada di bumi, Allah tahu. Yang diucapkan ataupun yang ada di dalam hati, Allah tahu. Apa hikmah bagi kita? Yaitu tadi, jangankan kita berbuat niat aja sesuatu yang jelek itu, jangan, karena Allah tahu, ya. Jangankan untuk berbuat keburukan dan kebusukan, berbuatnya niat saja Allah sudah tahu. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil, ya. Kekuasaan Allah itu. Nah, sesudah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada malaikat di dalam penciptaan manusia pertama yang akan dijadikan khalifah, sudah tuh jadi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sesudah Nabi Adam jenang, tadi ditiupkan ruhnya sampai dia bersin, terus mengucapkan alhamdulillah, dijawab oleh Allah, yarhamukallah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 34 mengatakan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah
ketika kami berfirman lil malaikat kepada para malaikat, usjudu bersujudlah kalian li Adam kepada Nabi Adam alaihi salam. Diperintahkan sujud di sini bukan sujud seperti sujudnya kita ketika melaksanakan ibadah sholat. Ya. Sujudnya diperintahkan di situ adalah sujud penghormatan, tidak sampai membungkukkan kepala seperti halnya kita sholat. Lamun eta mah kos urang lamun cenah ka guru kumaha atau lamun cenah urang keur aya riungan rek aya datang presiden geuning narangtung, atau yang paling khidmah pisan mah ketika di dalam pondok pesantren itu guru mau datang, itu anak-anak sampai membungkuknya itu luar biasa. Ya, berbeda dengan lamun cenah orang mau datang pemimpin negara atau wakil-wakil itu mah. Tapi kalau misalnya mau datang kiai atau ulama atau para habaib itu membuka, ya seperti itu modelnya. Ya, tidak sampai bersujud, bukan bersujud seperti halnya kita menyembah Allah, bukan. Itu pun sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu pun diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam Nabi Adam alaihissalam itu ada ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan ada namanya malaikat, yang tidak akan ada surga sebelum Nabi diciptakan. Itu makanya itu disuruh. Nah, lalu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat untuk bersujud sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fasajadu bersujud semua, menghormati semua karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas perintah Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, illa iblis, terkecuali iblis, aba wastakbara. Ngecek bahasa orang aba, dia menolak. Naon kudu sujud ka Nabi Adam, mah naon diciptakan agak tibang tanah. Bahkan dalam keterangan itu seperti ini, tanah tembikar. Tanah tembikar itu kalau talawengkar ke tanah kering, itu kan. Cuma diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari apa? Api, ujungnya api itu. Nah, maka dia tidak mau menolak, wastakbaro, mencek bahasa urang mah eta teh takabur, ya, wakana, karena menolak, wakana minal kafirin. Maka pada saat itu dimulailah atau dicaplah siapa? Iblis, laknatullah, nauzubillah summa nauzubillah. Karena apa? Menolak atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud menghormati Nabi Adam alaihi salam. Geus tah dirinya mah naon laknatullah, ngabogaan titel ya, laknatullah ulah diturutan nauzubillah titel goreng patut jadi kerakna neraka ya. Titel mah SPD eta teh sarjana pendidikan atau ST, sarjana tahlil atau naon deh eskum, sarjana kuburan. Jadi ubur-ubur ngaji di makam ya kena nih. Eskum. Nah, itu. Tah, dari satu tidinya tah iblis langsung bersumpah teh rek ngagoda ka teh ka nu ngaranna Nabi Adam dan keturunannya. Ya. Jadi kemauan iblis, meminta iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis ge diijabah doana ku saha ku Allah. Hayang naon maena hayang panjang umur. Bener diijabah iblis. Umurna panjang, iblis mah anakan tapi tara paeh-paeh bekaina ge. Iblis lah. Tujuan maena naon? Hayang ngagoda nu ngaranna manusia. Ingin supaya turunan Nabi Adam itu ikut bersama dia nanti di neraka jahanam, karena memang dia udah dilaknat sama Allah.
ya, sudah dikasih tempat kerakna jadi penghuni neraka jahanam. Jadi dia mengklaim gara-gara ngaboga antitel laknatullah teh akibat ayana Nabi Adam alaihi salam, maka dia berusaha sekuat tenaga untuk menggoda turunan-turunan Nabi Adam, termasuk Nabi Adam sendiri digoda bersama Siti Hawa nanti dalam cerita selanjutnya. Ya, karena itu tadi menolak. Selanjutnya dalam ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ta ieu mah geus dina ayat ieu mah geus aya penciptaan Siti Hawa. Ya. Jadi ceritana ieu geus aya Siti Hawa. Karena Nabi Adam alaihissalam, jadi diceritakannya tidak di sini di dalam hadis ya. Karena Nabi Adam kulantan kulinting aya di surga sosoranganan da geuning ari imah gede oge aya pamajikan mah kesepian. Nabi Adam eta padahal adanya di surga tapi enggak ada pasangan, sama pulang-pulang nya mangkat ka ditu ka dieu teu puguh. Batur ngopi, batur udud. Emang resep ya kos kitu. Teu resep ya jeung aya kopi aya udud ge sorangan wae mah. Nya. Teu ngeunah ieu ngeunah so teh lamun babarengan, urang ngaliwat ge babarengan karasa nikmatna. Ngopi babarengan karasa nikmatna, udud karasa nikmatna teh ku berjamaah. Didinya pentingna berjamaah teh. Tong boro ku salatna, ku ududna ge ngopina ge nikmatna luar biasa. Contohnya Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Dia udah enggak betah kesana kemari, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mahuninga diambillah tulang rusuk sebelah mana teh? Sebelah kiri, diciptakan tulang rusuk dari sebelah kiri, ya. Maka perempuan mah itu tadi ya, gampang kalau tulang rusuk itu kan bengkok, jadi gampang patah, ya. Patah, gampang patah hati, nah maka kudu hati-hati tah ka awewe mah ulah lamun eta teh gampang pundungan jeung nahanna teh kuatan manehna mah ari nafsuna mah 99 tapi kaerana luar biasa eleh ku kaera hiji. Ari lalaki mah nafsu saeutik, nafsuna mah saeutik sebenarnya mah ngan eueuh kaera aing geus berperang mati bang kelepek-kelepek sagede eleh kok. Sebab itu tadi nafsunya jauh gitu. Nah, dijadikan tulang rusuk sebelah kiri. Nah, sesudah itu maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Diamlah kamu ya, bersama istrimu Siti Hawa al-jannata di dalam surga. Wa kullam minha ragadan hasu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kamu, dan kata Allah Subhanahu wa taala gitu, hai Adam, mencek basa urang mah cicing anjeun di dia di surga jeung saha jeung pamajikan anjeun geus jadi pamajikan jeung geus ditikah nya. Mencek bahasa orang sok naon wa kullu minha naon nu aya di surga dahar lamun aya dahareun dahar lamun aya inumun inum ieu geus halal. Yang banyak lagi baik di mana saja kamu, apa yang kamu sukai, apa yang kamu inginkan silahkan ambil. Janganlah cuman wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali kamu mendekati hadhihi syajarah, ieu pohon atau tangkal ieu. Fatakuna minaz zalimin, lamun cenah wani ngadeukeutan karena ia tangkal sok ngomong ngadaharna, maka kamu tergolong orang-orang yang zalim. Tuh. Tah, tidinya mulai proses nu ngaranna setan atau iblis teh nya. Di dalam surah Toha dikatakan pawaswasa ilaihi syaiton qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Jadi awalnya yang namanya setan itu menggoda ke Nabi Adam alaihissalam, mencek bahasa orang mah ngawaswaskeun nya ka Nabi Adam alaihissalam. Saha setan
Cek eta setan, "He Adam, yeuh naha hayang nyaho teu ku kaula ditunjukkeun ieu. Aya hiji tangkal, lamun cenah ieu tangkal di deukeutan sokomo di dahar buahna, ieu disebutna teh tangkal khulud. Lamun cenah ngadahar eta bakal abadi maneh di surga." Gitu. Jadi sabalikna tah dibalikeun faktana teh anu harusna ulah di dahar nya ku Allah dilarang, ari ku iblis ku setan malah dibalikkeun, membalikan fakta. Ya. Malah disebutna teh syajaratul khuld. Jadi tangkal keabadian. Lamun cenah hayang abadi di dalam surga, lamun cenah embung awak ruksak, embung ngolotan, maka dahar ieu buah ieu. Maka disebutna ge sampai urang nyebutna teh buah huldi nya, eta hulud teh eta buah keabadian. Eta mah anu mere ngaran teh si iblis, si setan nya. Nah, yang namanya Nabi Adam alaihissalam sudah sekelas nabi ya. Kalau dia mah udah kuat ya, tidak mencek bahasa orang mah bisa menahan godaan ya. Akhirnya sesudah dia tidak berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam, baru dia beralih ke Siti Hawa. Dia menggoda tuh namanya Siti Hawa, digoda seperti rayuan yang tadi ya, supaya abadi jeung pun bojo nu ngaranna Nabi Adam alaihissalam tuh bujuk saking maneh ge sina ngadegetan itu tuh tangkalna ge tangkal khuldi, buah khuldi ngaranna ge degetan dahar supaya maneh jeung Nabi Adam alaihissalam abadi di surga. Oh, teu kuat awe mah. Lumun cenah nempo naon teh ngabuka di lajada teh geuning. Waduh, nempo ieu alus, nempo itu alus. Teu kuat teh pokona. Mangga lamun cenah balanja teh awet teh kudu dicekel leungeunna. Cek batur mah setia berama ulahnya. Ulah ka ditu ka dieu. Tah eta teu kuat awet teh ku godaan, makana kebanyakan lelaki tumbang baik pemimpin negara ataupun pengusaha sampai melakukan korupsi dan pembunuhan itu akibat perempuan. Digoda oleh perempuan. Nah, terjadi bahkan ke seseorang manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihi salam. Sudah terjadi itu. Ya, akhirnya dirayulah Nabi Adam alaihi salam oleh Siti Hawa untuk mendekati pohon itu dan memakannya. Ya, bener we. Fa'akala minha dina ge fa'akala minha fasadat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yasifani alaihima min waraqil jannah. Oh, jadi maka keduanya memakan dari buah tersebut ya. Lalu nampaklah bagi keduanya auratnya tuh saenggeus ngadahar buah khuldi eta teh akibat rayuan Siti Hawa, bener akhirna Siti Hawa ngadahar, Nabi Adam alaihissalam ge ngadahar. Cenah sikina teh mabulnya lalaki mah ngadahar Nabi Adam hiji tah magolna di dieu tah. Ari Siti Hawa mah ngadahar teh dua, magolna teh di dada sabelah kiri jeung sabelah kanan. Jadi ngeunah ayeuna teh. Ada hikmah di balik itu semua. Karena dengan nuhunkeun ka iblis ulah nauzubillah summa nauzubillah. Jadi dua-duanya akhirnya telanjang tuh. Nah, itu kejadian semacam itu terjadi sama umat-umat terdahulu pun sama seperti itu. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam berbuat kesalahan itu langsung ditanggalkan pakaian kebesarannya ya, pakaian surga tuh ya, makanan surga masa diberikan kepada pendosa, kan tidak mungkin. Makanya Nabi Adam alaihissalam berbuat kesalahan, tadinya memakai kebesaran pakaian surga
ditanggalkan. Secara otomatis itu pakaian itu hilang, dia jadi telanjang bulat. Sampai mencari tuh dedaunan yang ada sekitarnya untuk menutupi auratnya. Ya, Nabi Adam ditutupi auratnya dengan dedaunan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala secara otomatis menanggalkan pakaian-pakaian kebesaran surga. Nah, dan akibat apa? Akibat itu tadi, mereka berdua berbuat maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diturunkan akhirnya Nabi Adam beserta Siti Hawa diturunkanlah kemana? Ke bumi. Diturunkan ke bumi. Nabi Adam alaihissalam di India, ya. Kalau Siti Hawa itu di Jeddah. Jadi Nabi Adam diturunkannya di India, kalau Siti Hawa itu di Jeddah. Sampai jadi dipisahkan. Mereka diturunkannya itu tidak dalam satu tempat. Diturunkan dari tadinya awalnya di surga, diturunkan ke bumi akibat berbuat kesalahan, berbuat maksiat, memakan buah kholdi yang padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam di surga berbuat kesalahan, diturunkan ke surga padahal hiji kesalahan. Ari urang loba kesalahan hayang masuk ke surga. Mungkin teu, mustahil. Tapi aya nu ngaranna Rahman Rahimna Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Ya. Jadi lamun cenah ngandelkeun ibadah urang mah jigana lamun ditimbang-timbang teh yaitu tadi loba keneh maksiat ketimbang taat, loba keneh salah ketimbang bener. Jadi mustahil, tapi akibat urang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akibat urang selalu membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akibat urang selalu maca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, di mana di situ ada semacam perjanjian-perjanjian yang menjadikan kita insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akhirnya Nabi Adam alaihissalam bertobat, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akibat kesalahan yang dibuat itu tadi, akibat memakan buah khuldi yang tadinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobat memohon ampun, ya, sampai dia menangisnya itu air mata. Menurut sejarah, lamun air mata manusia dikumpulkan, manusia curi kabeh sadunia, ya, dikumpulkan jeung air mata Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu pun sama, pernah berbuat kesalahan, dia berbohong pernah satu kali, bertobatnya itu sampai nangisnya itu luar biasa. Lamun cara dikumpulkan air mata seluruh manusia yang ada di bumi ini mengeluarkan air mata akibat menangis akibat dosa, dengan Nabi Daud alaihissalam itu lebih banyak air mata Nabi Daud alaihissalam. Nah, sekarang Nabi Adam alaihissalam menangis, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengeluarkan air mata karena beberapa tahun belum diampuni dosanya, belum diterima tobatnya. Dia menangis terus mohon ampun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tah dihijikeun antara air mata Nabi Daud jeung air mata umat manusia nu aya di bumi ieu dihijikeun leuwih loba keneh air mata Nabi Adam alaihi salam akibat penyesalanana sangat luar biasa melakukan kesalahan yang itu tadi. Ya, makanya syaratnya bertobat kita berbuat kesalahan, ya, yang disengaja ataupun tidak, yang kita sadari atau tidak, maka salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk kita kalau mau mendapatkan husnul khotimah, kalau kita mau mendapatkan bahwa kita itu tergolong orang yang menginginkan kematian yang
enak atau nikmat. Kan kebanyakan orang itu yang di pikiran itu hidup enak. Jarang orang berpikir kepengen mati enak, mati nikmat. Nah, salah satunya yaitu tadi adalah kita senantiasa terus bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu istighfarnya yang tidak henti-hentinya kita sehari semalam 70 kali ataupun sholat taubat. Baik menjelang kita tidur ataupun sesudah bangun tidur. Usolli sunata taubati raqataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Terus kita ya. Karena kita di keseharian kita itu kita tidak tahu ya, ada kesalahan, ada kehilapan, ya terus ya. Ya. Nabi Adam alaihissalam jadi berdiam diri di bumi itu selama 300 tahun dia tidak mengangkat kepalanya ke langit karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat kesalahan itu cek orang mah cuman sakit tunggulnya. Sampai 300 tahun dia tidak berani mengangkat kepalanya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa. Maka pantas ya ketika dia menangis sambil tidak henti-hentinya mengucap Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah 300 tahun baru tuh mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan Siti Hawa itu di Jabal Rahmah. Maka ada tuh kalau sudah umroh, sudah melaksanakan ibadah haji, itu pasti datang ke situ. Ke mana? Ke Jabal Rahmah. Ada di situ tugu, ya, tugu yang mana itu salah satu bentuk apa? Mencek bahasa orang mah ciciren ya, bahwa Nabi Adam abahnya manusia, Banu Adam, Ibnu Adam pernah bertemu di Jabal Rahmah karena berpisah beratus-ratus tahun akibat dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna bitu ba'dukum ba'du lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Jadi lalu fa'azalahuma, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan ya dari surga itu ya, dari keadaan semula, dan kami berfirman turunlah kamu sebagian kamu ya menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat berdiam diri di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi ya dengan batas waktu yang ditentukan. Oke, ada batas waktu untuk bisa mendiam diri di bumi, yaitu tadi sampai hari kiamat. Terus fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat, yaitu kalimat itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari siapa? Dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat bagi lagi Maha penyayang. Tuh, bagi orang yang memang bersungguh-sungguh meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kesalahannya pasti Allah mengampuni akan dosanya, termasuk kita. Selanjutnya dua ayat lagi, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kalau orang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun ada sesuatu penghalang, ya itu tidak
berat baginya. Ya, kalau sudah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dipahamkan pemikirannya. Mereka dimudahkan untuk menuju jalannya. Ya, karena hidayah. Itu tadi, hidayah itu mahalnya luar biasa. Tidak akan ada manusia, bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dicintai. Makanya dalam satu keterangan dikatakan sampai ada pamannya Nabi yang tidak beriman kepada Allah. Ya, dia memohon kepada Allah, ya Allah, berikan. Kalau hidayah itu urusan Allah. Walaupun itu adalah orang yang paling dicintai Nabi, kata Allah, dia tidak diberi hidayah, tidak akan bisa. Karena memang hatinya orang tersebut menolak akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, anaknya tidak mengikuti jejak Nabi Musa, istrinya pun sama, ya. Terus ayahnya Nabi Ibrahim, ya, jadi pembuat berhala. Karena itu hidayah itu Allah yang beri, bukan manusia, ya. Nah, ayat terakhir, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, itu muaranya adalah tentang masalah ayat Allah. Apakah dari tanda-tanda kekuasaan Allah tadi, ataupun yang kita saksikan maupun yang tersurat, ya, ataupun yang tersirat, yang tersurat mungkin dalam bentuk tulisan atau dalam ayat suci Al-Quran yang tersirat yang kita saksikan, baik keajaiban keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa nggak mengambil pelajaran itu? Ya, jangan sampai kita termasuk tadi orang yang tidak percaya dan membohongkan terhadap ayat suci Al-Quran atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan seperti itu, maka akan jadi penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ibadah yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungna nyuwun kedapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.